Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rejo Channel. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kang Bud kita hadir lagi Ya. di malam hari ini, dan tepatnya udah jam berapa Kang Bud sekarang? Boleh lihat. Oke teman-teman, tadi setelah kita explore ya. Oh, kayaknya 1:30. Oke, kita lihat. Oke teman-teman, Nah, ini udah 1:30 ya. 1:30. Saya masih bersama Kang Padud karena tadi udah keliling-keliling Padud ya. Lihat Di situasi di tempat yang akan kita explore nanti ya. Oke Kang Padud, ya. apa kabarnya nih? Baik Kang Yu. Alhamdulillah Walaupun ya agak bindeng nih. agak bindeng sama ya, saya juga seperti itu karena cuaca yang tidak menentu Kang Padud ya. Itulah Akhir-akhir ini dampaknya. hujan panas. Siangnya panas, pas malam habis maghrib hujan gitu. Dan kita berada di luar nih teman-teman ya. Karena habis jalan-jalan tadilah sama Kang Padud. Kang Padud, ya, seminggu ini Kang Padud nih kemarin juga sudah terbang lagi ya. terbang lagi ke daerah lain ya. Tepatnya kemana Kang Padud kemarin? Kemarin ke Bekasi. Ke Bekasi ya. Dapat tugas lagi lah 3 hari. 3 hari di sana. Tentunya punya pengalaman ya. Ada. Tapi nanti episode selanjutnya ngobrol lagi pengalaman Kang Padudnya. Karena teman-teman ini Kang Padud ini adalah teman kecil saya dari kelas 5 SD ya. Kang Padud kita berteman. Nah, kita berteman sampai dekatnya itu sampai saya keluar SMA. Dan kita punya grup band dulu Kang Padud ya waktu SMA itu. Wah, zaman band-bandan. Nah, Kang Padud, nah teman-teman, Kang Padud ini dari kecil memang sudah pemberani ya. Kang pemberani, dan Kang Padud ini memiliki apa ya? Indra keenam atau indra apa? Ya, pokoknya hal-hal yang mistis pasti selalu berdampingan gitu kan sama hidup Kang Padud ya. Nggak tahu kenapa sih. Dan dari teman kita ini kan berteman bertiga ya. Saya, Kang Padud sama Alek gitu. Dan yang paling penakut itu Kang Alek gitu ya. Tapi sekarang udah mulai berani. Sekarang mungkin sifat kedewasaannya mungkin lebih stabil sekarang. Kalau dulu ya masih ya labil lah gitu. Dan alhamdulillah setelah saya lulus SMA, udah lama nggak ketemu Kang Padud. Kang Padud kerja di mana, Sepun di mana, Kang Alek pun di mana. Nah, alhamdulillah menjelang usia senja ini Kang Padud kita dipertemukan lagi ya. Dan banyak tentunya hal-hal yang kita alami kan dalam hidup kita Kang Padud ya. Dan di akhir di usia seperti ini kita memiliki tantangan lah, memiliki hobi yang sama, tantangan mistis gitu Kang Padud ya. Oke, teman-teman, nanti kita akan cerita-cerita pengalaman Kang Padud waktu kemarin di mana Kang Bogor? Bekasi ya. Tapi saya ingin bercerita sih sebenarnya punya pengalaman Kang Padud ya nih. Ada. Ini pengalaman ini Kang Padud waktu waktu saya dulu kerja atau mengawasi pembangunan sebuah stadion yang ada di Jawa Barat ya. Disorot lah. Stadion ini memang cukup besar. Dan animo masyarakat untuk pembangunan stadion ini sangat besar sekali juga. Kota Bandung lah, Jawa Barat. Sebenarnya saya tidak pernah menceritakan ini Kang Padud pada siapapun. Termasuk kepada teman-teman saya dulu waktu kita di sana gitu, selama 6 atau 7 tahun saya di sana gitu ya. Baru kali ini saya ingin bercerita. Dan itu pun membebanikan diri Kang Padud. Oke, Kang Padud dan teman-teman sahabat di channel, pengalaman ini tentunya saya ceritakan saat ini Kang Padud karena awalnya saya tidak berani. Kenapa? Ini menyangkut nama baik stadion itu gitu. Pasti itu. Tapi setelah saya mendengar banyak kisah juga, kisah mistis dari yang lainnya juga, bahkan sempat diangkat ceritanya di sebuah sebuah acara di sebuah radio bahwa ada pendengarnya yang mengalami hal-hal gaib di sekitar stadion itu. Pasti. Nah, berangkat dari sana teman-teman, saya akan cobalah menceritakan apa yang saya alami, rasakan, saya lihat waktu saya di sana gitu, dari pembangunan sampai selesai dan sekarang sudah dipakai gitu stadionnya. Apalagi sekarang kan udah resmi lah gitu.
Nah, Sobat Deju Channel, Kang Yu akan membeberkan apa yang dialami waktu dia kerja di sana, dan situasi di sana nggak kayak sekarang gitu kan. Dulu masih sepi, masih ya intinya tengah sawah lah itu. Waktu pembangunan lah, dulu mah masih namanya pembangunan gimana, nggak kayak sekarang mah udah bagus, udah rapi, udah istilahnya udah rame lah. Kalau Sobat Deju Channel, mungkin Kang Yu akan mengutarakan kisah mistisnya di balik suka duka kerja di sana. Coba Kang Yu, kita flashback lagi lah ke belakang. Betul. Jadi gini Kang Padud, sebetulnya saya di sana bukan kerja ya. Jadi apa namanya, saya dipanggil oleh pimpinan produksi, kalau nggak salah, pimpinan proyek di sana, juga pemerintah Kota Badung, untuk menginformasikan setiap detail stadion tersebut, itu pembangunan, berapa biayanya, berapa hektar tempat yang digunakan untuk stadion ini. Nah, saya bersama beberapa teman waktu itu, kalau nggak salah bertiga atau berempat ya di sana. Dan akhirnya singkat cerita, saya udahlah di sana gitu ya, berkecimpung di sana sebenarnya selain media official untuk memberitahukan kepada warga. Nah, suatu saat Kang Badut, di sana itu stadion udah hampir rampung, dan sekitar 90% rampung ya. Finish ya. Lapangan sudah beres, sudah bagus lah. Nah, kejadiannya itu teman-teman, waktu itu saya bersama teman-teman yang lain ngetes lapang Kang Badut. Ngetes lapang setelah kita ada acara di sore hari itu. Ngetes lapang, dan waktu itu hujan. Nah, saya coba teman-teman main bola gitu ya di sana. Tesnya. Nah, setelah itu habis main bola itu sekitar beres itu sekitar jam 5:30 sore menjelang maghrib. Karena kita udah olahraga, otomatis kan keringetan gitu ya pengen. Pastilah. Nah, saya itu sama teman saya namanya Andre, kalau nggak salah, lupa lagi. Andre ngajak untuk mandi, dan mandinya itu Kang Badut di ruang ganti pemain. Oh, yang sekarang itu ya, untuk pemain ya. Ruang ganti pemain itu waktu itu masih bagus lah, enak lah ya. Di sana ada sekat-sekat kan, ada beberapa buat mandi, terus toiletnya itu ada di sana, ganti kostum lah di sana. Nah, saya sama Andre itu berdua dan melewati lorong yang sangat yang sepi lah itu, menuju ke tempat ruang ganti pemain itu. Dan setelah itu Kang Badut, saya sama Kang Andre mandi sebelah kiri saya, yang tempat mandi itu, saya sebelah kanan. Dan waktu itu ya biasa gitu mandi, kedengar kan cipratan airnya seperti pastilah itu. kedengar. Nah, setelah itu sekitar 5 atau 7 menit lah, kita mandi sambil ngobrol Kang Padut, sambil ngobrol gitu. Tapi tiba-tiba sekitar udah menit ke-7, suara Andre itu udah nggak kedengaran lagi Kang Padut. Tapi yang anehnya itu gini, suara air cipratan itu masih kedengar. Pastilah, pasti. Saya kira Andre lagi apa gitu kan, Nah, setelah saya awalnya nggak punya pikiran untuk hal-hal negatif atau hal apa, karena waktu itu intinya mandi aja fokus gitu ya, mandi. Dan yang membuat saya heran lagi Bang Adul, ini saya bertanya dalam hati, ini air terus gitu kan, kayak orang mandi gemercik gitu, gemercik itu. Saya ngobrol terus, tapi kenapa si Andre, saya pikir gini, kenapa si Andre nggak jawab gitu pertanyaan saya ngobrol. Nah, setelah hampir 8 menit, saya beres mandi, saya keluar Kang Padut, si air itu masih nyala gitu. Masih nyala ya, masih kayak orang mandi gitu kan, pakai shower kan kalau Setelah itu ini kejadian yang membuat saya apa ya, merinding, ada pasti terkejut juga. Yang anehnya itu Kang Padut, kan ini ruang ganti pemain itu lega, luas, sangat luas. Terus dan setelah itu saya keluar kan, waktu itu keluar pengen lihat ini si Andre kemana gitu kan. Pas saya buka pintunya pelan-pelan masih kunci, Kang Padut, ada kunci yang kunci dari dalam gitu kan, dikunci dari dalam. Tapi suaranya nggak ada, saya panggil Andre nggak ada gitu, kedengaran gitu. Aduh, ini anak kemana
mana gitu kan. Ini udah menjelang maghrib lagi kan. Pasti. Saya takutnya anak-anak yang lain kan nunggu gitu kan di nunggu, sekitaran area istirahat di sana. Pasti Udahlah, di sana. waktu itu saya masuk lagi ke kamar mandi karena ingin sikat gigi, karena saya bawa peralatan mandi gitu kan. Iya. Sikat gigi, nggak lama lagi nyikat gigi asik gitu, pintunya kedengeran Pak Udut, pret gitu kan, kedengeran. Tapi si suara airnya itu masih bunyi. Pasti. Teman-teman, waktu itu saya nggak punya pikiran yang macam-macam ya. Wah, si Andre pasti udah keluar. Tidak berapa lama saya habis sikat gigi, keluar dong, pengen lihat gitu kan. Ini si Andre pintunya udah keluar tapi airnya masih nyala. Pas saya keluar dari ruang kamar mandi itu, si kamar itu si kamar air itu masih kebuka sedikit. Masih kebuka. Kamar mandi yang si Andre itu buka. Terus saya lihat, saya terkejutnya Pak Udut. Karena ini pengalaman pertama dalam hidup saya selain pengalaman dulu waktu kecil ya. Saya intip paling ada berapa senti lah ya, jarak si itunya, si pintu yang terengah-engah itu ada yang berdiri gitu kan di sana. Ini rambutnya itu panjang teman-teman. Pasti. Membelakangi saya. Saya terkejut waktu itu Kang Padu, saya terkejutnya. Kenapa ini si Andre seperti ini? Berubah gitu kan. Memakai rambutnya panjang, membelakangi saya intip dari sela-sela pintu itu yang terbuka ya. Terus si pakai gaun gitu kan. Pasti. Dan suasana waktu itu hampir berapa menit lagi ke maghrib ya. Dan kata orang kan biasanya itu saripnya ya. Apalagi kita di dalam gedung yang sangat besar sekali. Pas baru selesai lah, baru beres. Dan itu kalau nggak salah belum ada acara syukuran juga kalau nggak salah. Belum ada syukuran. Nah di situ saya bukannya lari keluar Kang Padun, balik lagi ke ruang kamar mandi yang saya tadi itu. Yang tadi mandi ya Kang. Karena saking terkejutnya. Nah setelah itu berapa menit, sekitar 3 menit saya di dalam masih berpikir ini apaan gitu. Baru sadar gitu. Baru sadar gitu. Nah setelah itu saya keluar lagi ya. Nah pas saya keluar itu saya lihat di balik pintu yang mau keluar lorong itu. Lorong itu. Ada sekelebatan putih gitu. Rambutnya panjang. Lewat aja gitu seperti itu. Saya pas gitu antara ingin lari keluar atau mengejar waktu itu. Saya buka pintunya Kang Padun, buka gitu. Pas saya lihat keluar nggak ada apa-apa gitu. Nah itu nggak ada apa-apa. Saya saking terkejut bisa lari keluar dari kamar mandi ruang ganti pemain itu ke lapangan itu kan agak jauh. Emang jauh. Setelah itu banyak yang ngomong, ini kenapa Kang Jo lari-lari? Enggak apa-apa. Nggak dibilangin gitu ya, nggak terus terang gitu. Serang. Soalnya kan takutnya Gimana orang yang nggak ngerti dengan hal mistis gitu nantinya lain lagi ceritanya ya. Kalau beda lagi kalau yang udah tahu misalnya hal mistis di gedung itu dan di tempat tersebut ya mungkin ya cuman nanti kayak ada semacam ya kayak gini lah ngobrolan gitu. Nah Kang Ju, mungkin selain Kang Ju ya mungkin kan di sana ada security-nya, ada office boy yang kerja di situ dan pegawai-pegawai yang sebutnya ya setiap hari di sana. Yang setiap hari di sana mungkin pasti adalah salah satu di antara mereka yang mungkin keberadaan sosok tersebut gitu kan ya. Kalau saya ingat saya waktu itu kapan aja saya sempat dengar juga nih ada beberapa yang kerja di sana pernah mengalami hal-hal yang sama seperti saya gitu. Dan salah satunya yaitu security ya. Waktu itu saya ke sana iseng-iseng kan sambil ngobrol-ngobrol gitu. Oh iya Kang Jo ini gini gitu kan. Saya pas ngontrol malam-malam itu lihat gitu ya. Ada ini steger tau, steger ya buat itu kan. Nah steger itu kan itu kan pembangunan belum 100% beres kan.
stegernya itu ada sekitar berapa meter, 50 meter lah ke atas. Ada. Nah waktu itu si security itu ya apa namanya, kontrol malam gitu ya. Pasti kontrol malam keliling kan itu luas sekali gitu. Wah, berapa hektar itu. Nah dia kalau nggak salah itu bercerita di sekitaran sebelah utara, sebelah utara itu. tribun sebelah utara, di luarnya dia keliling. Pas nyampe situ ada steger yang sangat tinggi. Nah si steger itu pokoknya yang dia lihat itu jalan sendiri gitu, ketrak jadi bergoyang-goyang sendiri. Padahal waktu itu nggak ada angin, nggak ada hujan. Yang hal seperti itulah dia si security itu ngomong ya, sampai terkejutnya seperti itu gitu. Kaget ya. Ya pikir ini apaan gitu, steger yang ya. lumayan kan. Kalau kan. proyek itu mah gede-gede kan si besinya itu tingginya sampai 50 meter atau 30 meter lah, saya kurang tahu lah ya. SNI itu kan. Saya kurang ngerti, Kang Padut pasti ngerti lah. SNI ini itu ya, yang seperti steger buat pembangunan gedung tinggi gitu ya. Gedung tinggi mah udah jamin lah itu kapasitasnya. Dan banyak lagi cerita Kang Padut ini ya. Sebenarnya saya nggak akan ceritakan semuanya gitu, cuma ini hanya sebagiannya saja. Ada teman saya juga nih, waktu itu kalau nggak salah waktu itu selepas maghrib atau malam gitu, kita lagi ada pertemuan gitu. Waktu itu cuma saya lagi ada di atas di ruangan lain, nah dia di pinggir lapangan. Kalau nggak salah di tribun lah. Kalau nggak salah itu selepas maghrib ya, habis maghrib. Nah dia dari tribun barat VIP itu ke sebelah timur itu nggak ada orang sama sekali selain kita yang ada di situ gitu ya. Apa waktu itu lagi istirahat apa gimana kan? Habis ada acara Kang Padut, kita habis meeting sana, meeting apalah kita gitu ya. Nah dia iseng naik ke tribun, padahal lampu stadion itu nggak nyalain gitu kan. Nah dia iseng-iseng naik ke tribun. Nah di sebelah timur itu dia melihat ada sosok yang larinya kenceng dari sebelah utara ke sebelah atas, ke selatan gitu ya. Jelas ya Kang ya? Jelas dia kelihatannya cuma hitam gitu, sosok hitam aja gitu, lewat gitu Kang Padut. Larinya cepet, tapi bukan lari ini Kang Padut, jalannya ngambang gitu. Iya. Set gitu. Dia sampai terkejut gitu waktu itu lihat itu siapa, padahal di waktu itu teman-teman tidak satu orang pun di sana selain kita, selain saya yang teman-teman saya yang habis meeting itu gitu kan. Yang lihat cuman berdua gitu. Yang lihat dia sendiri gitu, karena dia iseng gitu. Saya lagi di ruangan lain gitu. Nah kejadian itu dia ceritakan setelah beberapa minggu dari dia kejadian itu sampai waktu itu sampai seminggu atau 2 minggu lah dia cerita ke saya. Baru bahwa, cerita ya. Bahwa oh iya saya juga punya cerita gini gitu. Ya. Oke, ternyata komplit ya. Ternyata saya berpikir waktu itu hampir sama lah gitu. Bukan isapan jempol lah gitu ya, bahwa banyak hal-hal yang di luar nalar gitu terjadi di situ gitu kan. Karena situ Kang Padut kan itu tanahnya dulu ke sawah. Iya, sawah bekas gede itu. Luas itu. Dan yang lebih hebatnya lagi Kang Padut, stadion sebesar itu dengan ribuan karyawan yang waktu itu menyelesaikan proyek besar itu, nggak ada satupun yang kecelakaan sampai fatal gitu kan. Dan menurut pimpinan produksi, pimpinan proyek waktu itu tidak ada satupun yang meninggal. Alhamdulillah gitu ya, selamat ya. Dan syukurlah waktu itu saya bisa ketemu dengan orang-orang yang berkecimpung di sana gitu ya, dan menceritakan banyak hal juga. Nah Kang Padut saya sempat dengar nih, terus di sekitaran sana gitu ya, ada perkampungan juga. Ada. Saya dengar di radio yang menceritakan acaranya acara horor gitu. Horor. Ada warga sana pulang kerja sekitaran jam 11 malam lewat sana. Itu di stadion itu Kang Padut, pas di tengah jalan itu berpapasan dengan seorang wanita. Tapi pas dia tanya gitu kan, lagi apa teh, nggak menjawab gitu. Ya pastilah. Tapi waktu itu dia laki-laki yang baru pulang kerja itu nanya gitu, tiba-tiba merinding gitu kan. Nah pemirsa, kalau makhluk astral walaupun fisiknya kayak kita, tapi kalau kita dalam hati ada yang ada yang berbeda atau rancu gitu, tapi spontan dalam hati pengen menyapa gitu. Nah itu
kekuatannya makhluk astral di situ untuk kita gitu. Tapi yang kita tanya ke dia nggak bisa menjawab, walaupun cuma diam gitu. Nah itulah. Dan juga sambungan cerita itu kok saya dengar di cerita horor radio itu, dia menceritakan bahwa pas dia di perjalanan itu mendengar suara yang riuh redang seperti ada pertandingan sepak bola gitu. Padahal dia sadar waktu itu tidak ada pertandingan. Belum diresmikan. Udah diresmikan, udah sekarang udah bagus kejadiannya gini. Itu yang sekarang. Dia mendengar setelah wanita itu bertemu wanita itu di tengah jalan, dia mendengar suara riuhan penonton. Padahal dia tahu tidak ada jadwal pertandingan di situ dan lampu pun gelap gitu kan adanya. Horor kan pemirsa tuh. Nah ini teman-teman, sebenarnya saya nggak ingin cerita ini pengalaman saya ini, cuman ya terpancing oleh cerita-cerita yang ada gitu ya, dan termasuk salah satu cerita yang di radio itu gitu. Nah akhirnya saya menceritakan seperti ini ya, bukan maksud apa-apa ya, karena memang ya bisa ada ceritanya kapan biasa ada cerita kalau gedung besar seperti itu. Kalau ya seperti itulah istilahnya. Maaf, kalau suatu tempat pasti golongannya kayak makhluk astral itu ada golongannya. Cuman yang kebetulan yang dibikin sekarang stadion itu, saya salut acungan jempol sama yang membangun di situ. Nggak ada salah satu karyawan atau kru yang di sana kecelakaan patah lah gitu. Kalau kecelakaan ringan ya wajar lah, namanya kerja proyek ya gitu. Tapi salut saya, nggak ada sampai sama sekali nggak ada. Nah setelah kejadian itu kapan pengalaman itu, saya akhirnya nggak berani sendiri ganti pemain itu kalau ada acara gitu kan, harus main bola gitu gimana, karena udah terlihat sendiri ya. Karena waktu itu ya terlihat jelas oleh mata kepala sendiri ada sosok ya perempuan yang saya kurang tahu itu perempuan atau apa, cuma bentuknya sama seperti perempuan lah, pakai gaun putih, cepet ngambang itu jalannya, rambutnya panjang dan dia tidak menampakkan wajahnya. Pasti. Dan itu terjadi sebelum beberapa menit sebelum adzan maghrib gitu. Nah cerita ini Kang Padut bukan maksudnya saya untuk gimana atas stadion tersebut, bukan, cuma inilah sisi lain stadion tersebut, bahwa jangankan stadion yang bangunan itu megah dan besar, di rumah kita sendiri ada sih banyak karena hidup di dunia itu berdampingan. Jangankan di dalam ruangan, ya dalam diri kita juga ada lah gitu. Cuman kita bisa mengendalikannya. Kalau yang terlihat oleh mata kasat mata di suatu tempat atau di suatu pojokan suatu bangunan, itu istilahnya bonus lah itu. Kita bisa melihat karena tidak setiap orang bisa melihat gitu. Bonus lah pemirsa. Nah jadi pengalaman Kang Yul di sana kalau disebutnya memang ya kerjanya ringan, kayak yang nggak kayak sekarang gitu lah. Cuman ya itu aura bawahnya pembangunan di sana dulu ya nggak kayak sekarang makan udah keinjak sama manusia, istilahnya udah rame lah. Kalau dulu kan cuma sebatas ya namanya pembangunan gitu, gimana pasti ada saja. Cuma ya itu tadi Kang Padut cerita yang saya utarakan barusan itu bukan bermaksud untuk menjelekkan stadion, enggak lah, karena bagaimanapun ya itu saya pernah ada di sana sekitar 6-7 tahun gitu ya. Cuma inilah berbagi pengalaman teman-temannya yang seperti saya katakan di awal, karena saya terpancing juga itu oleh cerita-cerita yang ada di sebuah radio itu gitu. Akhirnya saya memberanikan diri, dan ternyata teman-teman ada beberapa juga kejadian yang saya dengar di radio itu, bukan 1 orang 2 orang gitu ya, banyak menceritakan itu. Oke Kang Padut lah, itulah pengalaman saya waktu saya berkecimpung di stadion itu selama 6-7 tahun. Nah, pemirsa, bukan waktu yang ya istilah sebentar Kang Yul kerja di sana. Mungkin ya nggak ke expose sama media ya. Inilah Kang Yul yang turut andil dalam istilahnya pembentukan atau pembangunan
stadion tersebut gitu. Cuman ya itulah namanya kehidupannya. Ada sisi lainnya juga. Ada sisi lainnya mungkin sekarang yang enaknya lah gitu. Tapi Kang Yu nggak memandang itu, yang cuman ya butuhkan ya cuman bekerja aja di situ. Nah seperti itulah Kang Padut ya. Ya. Pengalaman saya seperti itu. Dan teman-teman juga Kang Padut ya. Sekarang sudah hampir jam berapa ya? Adalah mungkin kira-kira jam 2 mah. Jam 1 lebih 19 menit, lumayan lah 15 menit kita bicara ya, ngobrol di sini. Oke Kang Padut, karena sudah malam, sudah jam hampir jam setengah 2 subuh dini hari. Terima kasih Kang Yu atas edukasi dan obrolannya, biar pemirsa tahulah gimana gitu kehidupan dunia proyek atau ya suka dukanya ada di situ lah. Tapi kita ambil hikmahnya, ambil sisi baiknya aja gitu. Oke Kang Padut, ya terima kasih. Sama-sama. Kita tadi sudah jalan-jalan, kita nyari-nyari tempat atau survei tempat, dan kita pada malam ini nongkrong rencana sampai subuh ya. Sampai subuh. Karena tanggung mau tidur juga jam segini udah tanggung. Kita udah biasa lah kalau udah explore kan nggak bisa tidur, kita ngobrol langsung gininya gitu. Oke teman-teman, segitu saja ngobrol horor kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada nilai manfaatnya ya. Betul. Ambil yang baiknya, sisi baiknya, dan buanglah sisi negatif atau apanya lah. Jangan di ini. Dan juga sekali lagi kemarin saya bercerita tentang stadion itu bukan artinya untuk menjelekan stadion itu, bukan. Ini hanya untuk berbagi cerita. Ini mah di luar aja gitu. Masalah itu mah biarlah kita. Oke, segitu saja Kang Padut. Ya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi lupa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.